Sidang sengketa Pilpres akhirnya sudah selesai. Semua gugatan dari kubu Anies dan Ganjar Pranowo semuanya ditolak oleh MK. Akhirnya kita harus bersiap menyambut presiden baru kita dan wakil presidennya, yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Sebenarnya saya sudah memprediksi hasil dari putusan MK ini. Pasti ditolaklah semua gugatan ini, karena sepanjang sepengetahuan saya semua gugatan dari sengketa Pilpres itu tidak pernah berhasil, ya kecuali gugatan batas minimum usia capres-cawapres. Nah, ini semua bisa dikatakan adalah akhir dari segala drama politik kita. Semuanya kembali tenang, sosmed itu isinya bukan lagi soal pilpres-pilpres lagi, dan yang tadinya musuhan akhirnya bersatu. Tapi ada satu hal yang masih membuat saya penasaran dan sebenarnya saya masih ingin melihatnya langsung. Apa itu? Yaitu ketika partai PDIP dengan Megawatinya akan menjadi oposisi dari pemerintahan Prabowo dan Gibran. Apakah PDI dan Megawati akan menjadi oposisi? Dilihat dari sejarahnya, bisa dibilang PDIP dan Megawati adalah sepuhnya dari oposisi di zaman Orde Baru. Bayangkan oposisi di Orde Baru itu tidak gampang loh. Jadi apakah Megawati dan PDIP-nya akan menjadi oposisi di pemerintahan Prabowo Gibran? Dalam pembahasan kali ini saya hanya akan berfokus pada Ibu Megawati, karena apa yang dilakukan atau yang diperintahkan Ibu Megawati pasti partainya ngikut-ngikut juga, karena partainya itu selalu mengikut arahan mamanya, maksudnya ketuanya. Ibu Megawati memulai karir politiknya itu ketika bergabung dengan partai PDI, belum PDI Perjuangan ya, masih PDI, di tahun 1986, dan setahun kemudian beliau terpilih menjadi anggota dewan. Karena status Ibu Megawati sebagai anak dari Bung Karno dan juga hal-hal lainnya, akhirnya di tahun 1994 itu beliau terpilih menjadi ketua PDI lewat jalur aklamasi. Dengan kepopuleran beliau, banyak masyarakat dan terutama orang-orang yang miskin atau masyarakat bawah itu bergabung dan menjadi anggota dari partai PDI. Melihat ini, pemerintahan pada waktu itu di zaman Orde Baru, Megawati ini bisa dianggap sebagai ancaman. Jika terus membiarkan Megawati menjadi ketua umum dari PDI, bisa jadi itu berpotensi untuk mengancam kelanggengan kekuasaan dari Soeharto. Dari kabar yang beredar, akhirnya pemerintah itu marah dan langsung melakukan Kongres Nasional Khusus di Medan. Dalam kongres tersebut, akhirnya pemerintahan Soeharto memilih Suryadi menjadi pemimpin atau ketua umum PDIP, yang tadinya Suryani adalah ketua umum sebelumnya. Tentu saja Ibu Megawati tidak menerima hasil ini, karena secara de facto semua anggota dari partai PDI itu mendukung Ibu Megawati untuk menjadi ketua umumnya. Akhirnya terjadi penyerangan di markas PDIP yang mendukung Ibu Mega ini. Penyerangan ini di bawah pimpinan dari Suryadi. Dalam peristiwa ini terjadi kerusuhan yang mengakibatkan korban meninggal itu sebanyak 5 orang, terus yang hilang sekitar belasan orang, dan yang luka-luka ada ratusan orang. Dan akibat peristiwa kerusuhan ini juga akhirnya PDI menjadi terbelah, yaitu PDI pimpinan dari Suryadi dan PDI Perjuangan yang akhirnya dipimpin Ibu Megawati. Perjuangan sendiri itu menggambarkan bahwa Ibu Megawati itu ingin memperjuangkan demokrasi di bawah kekuasaan pemerintahan yang otoriter, yaitu pemerintahan Soeharto. Tentu saja menjadi oposisi di zaman Orde Baru itu pasti ngeri-ngeri sedap. Dari awal masuk ke dunia politik sampai menjadi presiden di tahun 2001, Ibu Megawati itu selalu menjadi oposisi. Jadi tidak salah dong jika saya menyebut bahwa Ibu Megawati ini adalah sepuhnya oposisi. Nah, setelah Prabowo dan Gibran akhirnya memenangkan pemilu di tahun 2024 ini, apakah Ibu Megawati dan juga partainya PDIP Perjuangan akan menjadi oposisi bagi pemerintahan Prabowo dan Gibran? Mengingat hasil kemenangan Prabowo Gibran itu diwarnai dengan unsur-unsur kecacatan dari sebuah demokrasi. Tentunya kalau nama partainya itu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, masa ada kecacatan atau noda di dalam demokrasi itu tidak ditentang? Masa mau gabung? Atau karena sudah merasakan kekuasaan atau di dalam pemerintahan selama 10 tahun terakhir,
Ibu Megawati dan PDIP itu enggan menjadi oposisi karena sudah tahu enaknya di dalam pemerintahan. Bisa jadi juga begitu. Tapi menurut saya apa yang dikatakan atau yang menjadi statement Ibu Megawati dan juga beberapa elit dari partai PDIP, kemungkinan besar Megawati dan PDIP akan menjadi oposisi pemerintahan Prabowo Gibran. Ditambah kemenangan Prabowo dan Gibran itu sedikit menyakitkan, di mana anak emasnya yaitu Joko Widodo menjadi pengkhianat dalam tanda kutip saat Pilpres 2024 berlangsung. Tapi entahlah, namanya juga politik kan bisa sangat cair dan sangat dinamis. Yang tadinya musuh bisa menjadi kawan, yang tadinya kawan bisa menjadi lawan. Seperti koalisi perubahannya Anies Baswedan, yang tadinya Nasdem dan PKB ingin melakukan perubahan di Indonesia, ternyata gabung-gabung juga di koalisinya Prabowo dan Gibran. Oke, sekian saja video kali ini. Terima kasih sudah menyimak, dan ayolah Ibu Megawati jadilah oposisi di pemerintahan berikutnya. Kenapa Republik ini penuh dengan pengorbanan, tahu tidak? Mengapa sekarang kalian yang baru berkuasa itu mau bertindak seperti waktu zaman Orde Baru?